Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Breaking News MNC News dan saya akan ajak Anda ke Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta Pusat untuk melihat perkembangan jalannya sidang isbat penentuan awal 1 Zulhijjah 1444 Hijriah bersama dengan rekan Camar Haenda. Camar, selamat malam. Assalamualaikum. Bagaimana perkembangan dari penentuan atau pelaksanaan sidang isbat di Kementerian Agama saat ini? Ya, selamat malam. Ya. Baik, selamat malam Fani dan juga pemirsa. Saat ini saya sudah berada di Gedung Kementerian Agama Republik Indonesia dan tadi baru saja berlangsung untuk seminar yang dilakukan untuk menentukan posisi hilal dari 99 titik yang sudah disebar di sejumlah kantor wilayah yang ada di Indonesia. Namun untuk prosesi sidang isbat sendiri ini akan dilakukan secara tertutup. Seharusnya akan dilakukan pada pukul 18.15 waktu Indonesia Barat, namun diundur nantinya pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat ataupun juga pada pukul 7 malam. Sejumlah persiapan ini sudah dilakukan untuk nantinya konferensi pers yang akan dihadiri oleh Wakil Menteri Agama Zainud Tauhid Saadi, kemudian juga ada perwakilan dari Komisi 8 DPR RI, yakni Ketua Ashabul Kahfi dan juga perwakilan dari Majelis Ulama Indonesia serta Bimas Islam. Kami dapat sampaikan bahwa untuk prosesi dari bagaimana mekanisme untuk penetapan 1 Zulhijjah 1444 Hijriah atau juga nantinya akan menentukan sekaligus 10 Zulhijjah Idul Adha 1444 Hijriah ini masih menggunakan metode yang sama seperti yang tadi sudah didiskusikan oleh Fani, dan untuk penetapannya melalui Ruqyatul Hisab, yakni dengan melihat kepada informasi dari bagaimana proses astronomi dan juga perhitungan secara matematis, kemudian nanti akan dikonfirmasi dengan metode Ruqyatul Hilal ataupun juga pengamatan secara langsung. Nah, kedua metode ini merupakan kombinasi yang memang sudah biasa dilakukan untuk menentukan awal bulan dari tahun Hijriah, termasuk pada tahun ini, yakni untuk bulan Zulhijjah. Kemudian untuk SKB 3 Menteri sendiri memang sudah menetapkan bahwa Idul Adha akan jatuh pada Kamis 29 Juni 2023. Sementara ini sedikit berbeda dengan Ormas Muhammadiyah yang menetapkan Idul Adha pada Rabu 28 Juni 2023. Ijtima ataupun juga konjungsi yang sudah didapatkan untuk menjelang 1 Zulhijjah 1444 Hijriah ini memang jatuh pada hari ini, yakni Minggu 18 Juni 2023. Kemudian minimal posisi hilal yang dilihat begitu agar hilal terlihat dan bisa mencapai kesepakatan minimal adalah 3 derajat, sementara dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Ini juga merupakan salah satu pelayanan keagamaan yang diberikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia kepada masyarakat untuk bisa melaksanakan ibadah pada Idul Adha 1444 Hijriah. Tentunya penetapan ini juga sudah semakin akurat karena digunakan dengan teleskop yang canggih dan juga dengan menerapkan teknologi proses citra. Kita akan nantikan bersama bagaimana nantinya konferensi pers yang akan dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Agama untuk penetapan 1 Zulhijjah 1444 Hijriah. Sementara demikian, Fani, kembali ke Anda. Baik, Camar, siapa saja yang dijadwalkan hadir dalam sidang penentuan isbat hari ini di Kementerian Agama? Baik, Camar, apakah Anda mendengar suara saya dengan cukup jelas terkait dengan siapa saja yang dijadwalkan hadir dalam sidang penentuan isbat hari ini di Kementerian Agama? Baik, tampaknya sinyal terputus atau sambungan kami terputus bersama dengan rekan Camar Haenda yang berada di Kementerian Agama Republik Indonesia. Tapi nanti kami masih akan tetap mengupdate bagaimana perkembangan proses penentuan atau proses sidang isbat yang berlangsung di Kementerian Agama Republik Indonesia malam hari ini. Terima kasih Camar sebelumnya atas informasinya. Selamat kembali bertugas. Baik. Pemirsa, kita lanjutkan kembali dialog bersama dengan Ketua DPP Perindo Bidang Keagamaan, Abdul Kholik, membahas terkait dengan sidang penentuan isbat yang akan dilaksanakan di Kementerian Agama malam hari ini. Pak Kholik, biasanya sekalian kalau gitu kita bahas mengenai sidang isbat setiap tahunnya di Kementerian Agama. Siapa saja biasanya yang harus hadir gitu untuk menentukan tadi tanggal-tanggal tertentu, kemudian juga keputusan yang mengikuti, aturan yang mengikuti setelahnya? Lazimnya yang mengikuti sidang isbat itu
ada wakil pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama, kemudian juga dari Lembaga Perwakilan Rakyat, itu ada Ketua Komisi 8 yang membidangi agama dan pendidikan. Kemudian ada unsur Majelis Ulama Indonesia dan kemudian perwakilan ormas-ormas Islam, dan kemudian ada juga biasanya perwakilan dari negara-negara sahabat ya, pada penetapan sidang isbat, baik untuk penetapan 1 Syawal, kemudian juga 10 Zulhijjah hari ini. Jadi saya kira ini adalah yang lazim kita lihat pada setiap sidang isbat, Mbak Fani. Baik. Termasuk juga pihak atau perwakilan dari Muhammadiyah dan juga Nahdlatul Ulama ya, terlepas dari bagaimana proses penentuan isbat yang mereka lakukan masing-masing begitu. Pertimbangannya apa kalau dari kacamata Anda, Pak Kholik, ketika Kementerian Agama menggunakan metode penentuan hisab dengan cara yang berbeda dan tetap dilestarikan sampai dengan saat ini begitu di Indonesia? Ya, yang saya bisa pahami bahwa mengapa sidang isbat itu dilakukan untuk penetapan event-event tertentu dalam keagamaan khususnya Islam. Misalnya untuk menetapkan 1 Ramadan, 1 Syawal, kemudian 1 Zulhijjah dan 10 Zulhijjah, itu harus dilakukan oleh Kementerian Agama karena kita meyakini bahwa Kementerian Agama punya tanggung jawab untuk menjadi penentu di dalam melakukan pembinaan kehidupan keagamaan. Gitu. Oke. Jadi salah satunya adalah bagaimana punya tanggung jawab dalam menetapkan hari-hari penting di dalam penetapan tadi yang kami sebut 1 Ramadan, kemudian 1 Syawal, dan kemudian 10 Zulhijjah. Oke. Ini juga akan dibuka ya, maksudnya dengan kemajuan zaman berarti sidang isbatnya juga tidak harus mengundang pihak-pihak yang dari luar kota Jakarta untuk hadir bersama, tapi via sambungan Zoom, dan ini akan juga diteruskan begitu informasinya ke seluruh pihak-pihak terkait yang tersebar begitu di 34 provinsi. Nah, ketentuannya atau hukumnya dalam Islam gitu untuk mengikuti keputusan dari Kementerian Agama terkait dengan tadi penentuan bulan baru. Ini apa, Pak Kholik? Iya, karena pemerintah itu dalam pandangan Islam ini adalah ulil amri. Nah, sebagai ulil amri dia punya tanggung jawab untuk menjadi keputusannya menjadi pedoman bagi kehidupan umat Islam. Termasuk di dalamnya adalah kapan kita harus memulai puasa Ramadan, kapan kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kapan kita melaksanakan sholat Idul Adha, itu harus atas dasar keputusan ulil amri. Nah, oleh karenanya maka kita selalu melakukan sidang isbat itu selalu dalam untuk menentukan hari-hari seperti itu. Nah, mengapa sidang isbat ini dilakukan? Memang pada awal-awal sidang isbat dilakukan itu sifatnya terbuka ya, jadi dilihat oleh publik dan kita pernah melihat perdebatannya lumayan hangat ya. Sampai berdebat? Iya, karena kan untuk menentukan hasil pengamatan segala macam itu kan harus dilakukan secara langsung kan begitu ya. Tapi karena kemudian untuk menjaga kondusivitas, lalu sidang isbat sekarang 2 atau 3 tahun terakhir itu bersifat tertutup. Pas kebetulan juga bersamaan dengan pandemi COVID-19 gitu ya. Baik, perdebatan apa saja sih yang atau katakanlah materi perdebatan apa saja yang bisa terjadi begitu dalam sidang penentuan isbat? Ya, bisa jadi mencari titik temu metode hisab dan ru'yatul hilal ya. Gitu. Bisa beda-beda, Pak Kholik. Kan maksudnya apa ya namanya mekanismenya kan atau ilmunya kan sudah menentukan metode yang sama begitu, tapi bisa beda-beda, bisa ada hasil yang berbeda-beda juga. Kan pengamatan mata telanjang yang dibantu dengan alat
teropong itu kan hasilnya di setiap daerah bisa berbeda-beda kan. Ada yang bisa melihat persis misalnya 3 derajat, ada yang di bawah 3 derajat, bahkan ada yang di atas 3 derajat. Ini kan setiap daerah berbeda-beda. Gitu. Ada penentuan quorumnya juga nggak Pak Kholik misalnya dalam penentuan sidang isbat atau proses proses penentuan hilal begitu ya. Tiap daerah ya katakanlah mayoritas kelihatan, tapi ada daerah yang nggak kelihatan. Apakah itu juga sudah bisa disebut bisa kita berganti bulan? Atau kalau misalnya sebagian besar tidak melihat, tapi ada yang melihat begitu penentuan hilal tersebut, hilalnya kelihatan nih begitu. Apakah itu juga bisa dikategorikan ternyata bukan bulan baru? Ya, biasanya begini, dalam penetapan satu hukum itu di dalam Islam ada yang disebut dengan jumhur, pendapat ulama ya, jumhur ulama. Ijtima tadi beda ya? Jumhur ulama itu adalah pendapat ulama yang paling banyak gitu. Jadi kalau ini kemudian ditarik kepada sidang isbat dalam kaitan penetapan hilal misalnya, maka ini akan dilihat mana yang terbanyak melihat hilal dalam kriteria 3 derajat itu. Jadi saya kira ini salah satu yang bisa menjadi rujukan. Baik. Nah, saya barusan mendapatkan informasi nih di Papua dan juga Surabaya juga belum melihat atau katakanlah proses penentuan proses penentuan hilal mereka tidak melihat adanya hilal tersebut gitu. Ini juga bisa dikategorikan ya lagi-lagi atau bisa kita konklusikan begitu apakah memang besok belum 1 Zulhijjah? Iya. Kalau tadi dari Jakarta kita sudah dengar misalnya ya, kemudian tambahan informasi Mbak Fani tadi dari Papua dan Surabaya, saya kira ini sudah makin memperjelas bahwa memang sudah semakin mendekati begitu. Betul. Jadi hilal tidak terlihat, kalaupun misalnya nanti ada yang sampai melihat tapi masih di bawah 3 derajat, itu juga dengan kriteria yang ada bisa gugur. Tapi kan itu memang di bawah 3 derajat kan. Tapi memang tidak pernah ada kejadian ketika sebagian besar atau mayoritas daerah tidak melihat begitu hilal atau ufuk tersebut. Tapi ada yang melihat, itu jarang terjadi kasus seperti itu atau tidak pernah? Jarang terjadi. Pada umumnya yang dilihat oleh satu titik dan titik yang lain itu biasanya ada unsur kesamaan. Berarti kalau misal tidak terlihat hari ini, maka 1 Zulhijjah lusa? Iya, jadi bulan Dzulqa'dah yang sekarang berjalan pada tanggal 29 hari ini itu akan digenapkan menjadi 30 Dzulqa'dah. Besok? Dan artinya besok masih tanggal 30 Dzulqa'dah dan lusa baru tanggal 1 Zulhijjah. Cukup menarik sih memantau seperti ini. Mungkin ada bocoran juga begitu kalau misalnya di tempat-tempat lain, terutama mungkin di Arab Saudi begitu posisi titik pemantauan hilal begitu ada di wilayah mana saja, Pak Kholik mungkin ada informasi? Saya belum dapat informasi ya. Karena konsentrasi kita di Indonesia gitu, karena memang di sini perbedaan metodologi lumayan tajam ya, sehingga hasilnya juga kita bisa lihat pada sampai hari ini. Tapi kebiasaan atau katakanlah ibadah begitu yang kita laksanakan nanti ketika Idul Adha gitu, mengikuti bagaimana kita tergantung bagaimana kita sholatnya tanggal berapa, begitu pembagian Idul Kurbannya tanggal berapa gitu masing-masing atau tiap aliran yang punya hari yang berbeda atau waktu yang berbeda ini juga bebas untuk mengikuti ajarannya. Iya, karena agama itu kan keyakinan ya, Mbak Fani. Jadi bagi teman-teman yang meyakini tanggal 28 itu adalah sudah saatnya Idul Adha, ya kita hormati seperti teman-teman dari Muhammadiyah misalnya ya. Dan bahkan ada usulan dari Muhammadiyah bahwa tanggal 28 itu diusulkan sebagai hari libur. Hari libur, Gitu. Jadi liburnya bisa 2 hari dong, bisa Pak 2 hari. Dan ini sedang dirapatkan di tingkat menteri, tinggal menunggu persetujuan presiden. Tapi belum tentu akan ditentukan malam hari ini, harus tunggu dari Kepres ya, keputusan presiden ya. Saya kira memang tidak serta-merta hari ini sidang isbat, besok kemudian ada keputusan ya gitu. Saya harus konfirmasi apakah Pak Kholik akan kita lanjutkan di segmen berikut?
Oke, baik. Nanti dilanjutkan. Pak Kholik, kita masih akan berbincang ya di segmen berikut ya. Tapi kita harus jeda sejenak. Pemirsa Breaking News IMNC News masih akan segera kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.